Bathara Guru. Bathara Guru atau juga disebut Bathara Manekmaya adalah putra ketiga dari Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Wirandi atau Dewi Rekotrawati, putri Prabu Yuyut atau Resi Rekotama, raja dari kerajaan Samudralaya. Dia mempunyai dua saudara kandung, masing-masing bernama Bathara Tejamaya atau Bathara Antoga dan Bathara Ismaya. Ketiga Bathara itu sebenarnya terlahir dalam satu telur yang bercahaya. Karena kesaktian sang ayah yaitu Sang Hyang Tunggal, kulit telur tercipta menjadi Bathara Tejamaya atau Bathara Antoga, putih telur tercipta menjadi Bathara Ismaya, dan kuning telur tercipta menjadi Bathara Manekmaya. Setelah dewasa, ketiga putra Sang Hyang Tunggal itu memperebutkan hak sebagai penguasa alam Kayangan. Karena tidak ada yang mau mengalah, akhirnya Sang Hyang Tunggal menentukan siapa di antara ketiganya yang sanggup menelan Gunung Mahameru dan kemudian memuntahkannya kembali. Dialah yang berhak atas kekuasaan di alam Kayangan. Sebagai anak pertama, Bathara Antoga atau Bathara Tejamaya diberi kesempatan pertama kali untuk membuktikan kesaktiannya. Dia mengerahkan seluruh kemampuan dan kesaktiannya. Ia mencoba menelan Gunung Mahameru. Begitu besar tekad dan usahanya sampai-sampai mulutnya robek. Tetapi ternyata Bathara Antoga atau Bathara Tejamaya tidak sanggup menelan Gunung Mahameru tersebut. Akibat peristiwa itu, Yang Maha Kuasa mengubah wujud Bathara Tejamaya menjadi jelek, yaitu dengan bertubuh gemuk, pendek, matanya melotot, hidungnya pesek, dan mulutnya sangat lebar. Suaranya besar, bernada rendah, dan serak. Oleh ayahnya, Sang Hyang Tunggal, kemudian Bathara Tejamaya diberi nama menjadi Togog. Selanjutnya kesempatan kedua untuk menelan Gunung Mahameru dilakukan oleh Bathara Ismaya. Bathara Ismaya berhasil menelan Gunung Mahameru, tetapi ternyata tidak sanggup memuntahkannya kembali. Usaha untuk mengeluarkan gunung itu dari duburnya juga tidak berhasil. Gunung itu tertahan di pantatnya. Akibat peristiwa itu, Yang Maha Kuasa merubah wujud Bathara Ismaya menjadi bertubuh pendek, gemuk, berperut buncit, dan berpantat besar. Karena perubahan wujud pada Bathara Ismaya tersebut, Sang Hyang Tunggal akhirnya merubah nama Bathara Ismaya menjadi Semar. Selanjutnya, setelah tertelannya Gunung Mahameru oleh Bathara Ismaya, maka Bathara Manekmaya tidak mendapat kesempatan untuk mencoba kesaktiannya. Karena itu, Sang Hyang Tunggal lalu menetapkan Bathara Manekmaya menjadi penguasa para dewa di Kayangan. Bathara Guru atau Bathara Manekmaya tinggal di Kayangan Jonggring Saloka atau Suralaya. Ia beristri Dewi Uma atau Umayi. Dewi Uma yang cantik jelita lagi pula sakti, pada mulanya tidak bersedia menjadi istri Bathara Guru, kecuali apabila pemuka para dewa itu berhasil menangkapnya. Mereka pun berkejaran. Berkali-kali Bathara Guru hampir dapat menangkap wanita cantik itu, tetapi Dewi Uma selalu saja dapat meloloskan diri. Tubuh Dewi Uma licin bagikan belut. Lagi pula gerakannya amat lincah dan gesit. Akhirnya Bathara Guru memohon kepada Sang Hyang Wenang, kakeknya, agar ia diberi tambahan sepasang tangan lagi yang diharapkan dapat membantu menangkap wanita cantik itu. Sesudah tangan Bathara Guru menjadi 4, barulah Dewi Uma berhasil ditangkap. Dan sesuai dengan janjinya, Dewi Uma bersedia diperistri. Karena bertangan 4 itulah Bathara Guru juga bernama Bathara Caturbujo. Bathara Guru mempunyai banyak anak. Di antaranya adalah Bathara Sambu, Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Bayu, Bathara Wisnu, Bathara Kala,
Bathara Sokra, Bathara Asmara, Bathara Mahadewa, dan Anoman. Bathara Guru mempunyai pusaka sakti bernama Cis Kolominto dan senjata Trisula. Ia juga memiliki aji kesaktian bernama Aji Kawrastawan, Aji Pengabaran, dan Aji Kemayan, ajian layaknya Raja Siluman yang dapat beralih rupa sesuai dengan kehendaknya. Pada wayang kulit Purwo, Bathara Guru dilukiskan bertangan empat, dua tangan diantaranya menggenggam senjata. Ia mempunyai 3 mata, satu diantaranya berfungsi sebagai senjata yang dapat memancarkan sinar panas yang menghanguskan. Karena matanya 3, Bathara Guru juga disebut Sang Hyang Trinetro. Adapun kakinya yang terserang penyakit apus atau semacam polio, dalam pewayangan ia hampir selalu digambarkan selalu mengendarai lembu andini. Dan warna biru pada leher Bathara Guru disebabkan karena pemuka dewa itu pernah meminum racun. Waktu itu dalam usaha mendapatkan Tirta Amerta atau air kehidupan, tanpa sengaja Bathara Guru meminum air racun yang dikiranya Tirta Amerta. Namun sebelum air racun tertelan, ia sempat memuntahkannya. Racun pekat yang telah sampai ke kerongkongannya itu menyebabkan lehernya berwarna biru. Itu sebabnya Bathara Guru juga dijuluki Sang Hyang Nilakontra. Pada suatu senja hari, Bathara Guru ingin berjumpa kasih dengan Dewi Uma di punggung Lemu Andini. Namun istrinya menolak. Pada peristiwa itu jatuhlah komo atau sperma Bathara Guru ke dasar samudra. Penolakan istrinya itu membuat Bathara Guru marah. Ketika mereka telah kembali ke kayangan, Bathara Guru mendamprat istrinya. Dewi Uma tidak mau dipersalahkan dan mereka pun bertengkar. Ketika pertengkaran makin memuncak, dengan kesal Dewi Uma berkata, "Kelakuan Kakanda hanya pantas dilakukan oleh makhluk yang bertaring." Karena Dewi Uma sebenarnya juga tinggi kesaktiannya, sumpahnya segera menjadi kenyataan. Saat itu juga taring Bathara Guru tumbuh memanjang. Bathara Guru makin marah dan membalas mengutuk Dewi Uma sehingga istrinya itu berubah wujud menjadi raksasa. Setelah saling mengutuk, keduanya merasa menyesal. Namun nasi telah menjadi bubur. Bathara Guru kemudian memberi nama baru kepada Dewi Uma dengan sebutan Bathari Durga. Sementara itu, komo atau sperma benih Bathara Guru yang jatuh di dasar samudra menjelma menjadi makhluk ganas yang mengerikan. Makhluk itu membuat keonaran di dunia. Para dewa yang mencoba menghadapi makhluk ganas itu tidak berhasil mengatasinya. Mereka melarikan diri kembali ke kayangan. Si makhluk ganas segera menyusul para dewa yang melarikan diri itu dan akhirnya berhadapan langsung dengan Bathara Guru. Kepada Bathara Guru, makhluk itu mengajukan tuntutan, minta diakui sebagai anak Bathara Guru, minta nama dan diberi seorang istri. Bathara Guru mengabulkan semua tuntutannya. Makhluk itu diakui sebagai anaknya, diberi nama Bathara Kala, dan Bathari Durga ditunjuk menjadi istri untuk mendampingi Bathara Kala. Tetapi yang menjadi istri Bathara Kala hanyalah badan jasmani Bathari Durga, sebab jiwanya telah diganti dengan jiwa Bathari Permoni, seorang dewi perempuan yang amat cantik tetapi berhati dengki. Badan jasmani Bathari Permoni yang cantik jelita dimasukkan roh Dewi Uma. Dengan demikian, Bathara Guru tetap beristri wanita cantik. Bathari Durga yang jiwanya telah diganti dengan jiwa Bathari Permoni dan Bathara Kala diperintahkan menghuni Setra Gontamayit. Mereka diberi kekuasaan memerintah makhluk golongan jin, hantu, gandarwa, dan sejenisnya. Dalam menjalankan pemerintahan di kayangan, Bathara Guru dibantu seorang patih bernama Sang Hyang Kanekaputra atau Bathara Narada. Dalam pewayangan, Bathara Narada sering bertindak lebih bijaksana dibandingkan dengan Bathara Guru. Sebagai pemuka dewa, Bathara Guru sering bertindak menuruti nafsu. Ia mudah tergiur wanita cantik, mudah marah, dan mudah terbujuk, mudah pula iri hati. Padahal ia memiliki kesaktian yang tinggi.
Dalam berbagai tindakan yang salah, Bathara Guru sering mendapat teguran dari Semar.